Hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sein-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember. Itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor.
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ini berita terbaru terkait dengan kasus ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, di mana di dalam sebuah tanda tangan yang terdapat di ijazah tersebut, teman-teman, ya, banyak dugaan itu bukan tanda tangan seorang Profesor Naim. Nah, hal ini dipertanyakan ya oleh pihak dari para tersangka dalam polemik perkara ijazah Jokowi tersebut. Nah, sehingga ini dituntut balik oleh seorang Prof Naim, teman-teman, ya, bahwa dia keberatan ya terkait dengan tanda tangannya tersebut dipalsukan. Nah, jadi kebenarannya kita masih belum mengetahui seperti apa, dan seperti yang kita lihat di cuplikan video terkait dengan pernyataan seorang Prof Naim tersebut, teman-teman, ya, menyatakan banyak hal dalam polemik perkara ijazah Jokowi, mulai dari kurung pembimbing skripsi, bahkan rektor UGM-nya pun, teman-teman, ini menjadi pertanyaan yang cukup serius di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ini tidak heran kalau Roy Suryo dan Bu Tifa saat ini, teman-teman, mendesak Pak Jokowi untuk bisa menghadiri persidangan, ya, untuk hadir sebagai pelapor dalam kasus ijazah. Nah, tentu dalam hal ini itulah yang menjadi harapan dari para tersangka ini. Ya, tapi kita nggak tahu apakah nantinya seorang mantan presiden ini bisa menghadiri persidangan, ya, atau memang ada surat pemanggilan secara paksa dari penyidik atau dari pengadilan nantinya yang dilayangkan kepada mantan presiden Joko Widodo tersebut. Nah, untuk hal ini, teman-teman, bahwa memang kecurigaan-kecurigaan terkait dengan ijazah Jokowi ini, ya, kita melihat bukti-bukti yang membuat atau yang bisa meyakini publik pun dari Roy Suryo maupun dari pihak-pihak Jokowi. Ya, kita melihat bahwa memang seperti yang disampaikan oleh seorang Prof Indayana, menyampaikan bahwa apa yang menjadi perdebatan saat ini sebenarnya itu hal yang tidak pernah ditunjukkan. Nah, apa yang disampaikan pesan dari Prof atau pengacara Indayana tersebut menyampaikan bahwa apa yang menjadi perdebatan itu semua adalah hanya asumsi, karena yang aslinya tidak pernah ditujukan oleh Pak Jokowi, hanya salinan-salinan yang didapatkan dari KPU Solo maupun dari KPU DKI, bahkan di KPU RI. Itu artinya bahwa tidak ada pegangan lain atau bukti lain yang menunjukkan ijazah Jokowi itu asli maupun palsu. Nah, makanya Roy Suryo dan berbagai pihak pun seperti mantan Wakil Presiden ke-10 yaitu Pak JK menyarankan kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya supaya clear, karena kegaduhan yang terjadi saat ini itu diakibatkan karena memang ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tidak mau ditujukan. Bahkan pun sudah ada yang menjadi korban, 2 orang yang menjadi korban pun tidak pernah ditujukan sesuai dengan pernyataan mereka, ya, bahkan sudah sampai di pengadilan, vonisnya pun sudah sampai di pengadilan, tapi para tersangka ini, ya, tidak pernah mengakui, dan bahkan dalam setiap pernyataan mereka di sebuah cuplikan video, mungkin teman-teman bisa dikoreksi nantinya, seperti Bambang Tri dan Gus Nur tersebut menyatakan bahwa sampai di pengadilan pun ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo itu mereka tidak pernah melihat. Itu artinya bahwa perlu, ya, nanti pengadilan lebih tegas lagi menghadirkan sebagai pelapor dalam kasus ijazah Jokowi ini untuk memberikan bukti, ya, bahwa kalau ijazahnya itu asli biar ditujukan di depan hakim. Nah, jadi makanya disampaikan di sini bahwa usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Ditambah lagi, teman-teman, ya, kita melihat dari jejak digital
ya ketika mantan Presiden Joko Widodo menjadi wali kota Solo, banyak hal yang dicurigai oleh publik, terutama gelar yang dimiliki oleh seorang mantan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya pada saat menjadi wali kota gelarnya Dr. Randus. Nah, kenapa ini yang menjadi pertanyaan publik, kenapa pada saat menjadi presiden, kenapa gelar Pak Jokowi ini berubah menjadi Insinyur Joko Widodo? Bahkan ketika dipertanyakan oleh wartawan bahwa Jokowi ini adalah belajar di atau mengambil jurusan teknologi kayu. Sementara di UGM, teman-teman, sesuai dengan pernyataan bahkan yang sudah beredar di media sosial saat ini, bahwa ternyata jurusan di Universitas Gadjah Mada tersebut tidak ada jurusan teknologi kayu. Nah, dari sini pun netizen bahkan para tersangka sudah mulai mencurigai ada sesuatu hal yang sepertinya janggal. Nah, tentu untuk membantah ini semua, seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo, bahwa ijazah harus menjadi fisik, ijazah itu harus dibuktikan di pengadilan, ditujukan di pengadilan supaya segala asumsi, segala spekulasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini bisa terbantahkan kalau yang asli atau fisik dari ijazah Jokowi itu ditujukan. Tapi kalau hanya main klaim saja, menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu, tentu ini susah untuk diterima atau susah kepada para tersangka ini menerima hal demikian kalau misalnya hanya main klaim menyatakan semuanya asli tanpa ada pembuktian. Ujung-ujungnya seperti yang terjadi kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Sampai mereka masuk penjara pun mereka masih meragukan kalau ijazah Jokowi itu asli. Nah, untuk teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Berikan komentar Anda di kolom komentar ini. Sampai ketemu di postingan.